Hai pecinta buku Indonesia, selamat datang di Literasi Syahnas. Seperti biasa, kami masih mengangkat karya Ramadhan KH. Ini adalah sebuah buku yang sangat menarik untuk jadi salah satu koleksi di perpustakaan Anda. Syama'un Gaharu, cuplikan perjuangan di daerah modal. Coba, apa sinopsisnya? Sejarah perjuangan dan pengabdian Brigjen Purnawirawan Syama'un Gaharu kepada bangsa dan negara membuktikan bahwa Brigjen Purnawirawan Syama'un Gaharu adalah seorang yang senantiasa setia, konsisten dan konsekuen pada garis perjuangan nasional. Berjuang bersama-sama masyarakat Aceh untuk mempertahankan kedaulatan bangsa negara Indonesia pada umumnya dan wilayah Aceh khususnya dari kaum penjajah, sehingga wilayah Aceh di masa perang kemerdekaan adalah satu-satunya provinsi Republik Indonesia yang masih utuh dan tidak diduduki Belanda. Hal itulah yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan Aceh sebagai daerah modal. Di samping itu, Brigjen Syama'un Gaharu adalah prajurit sejati yang tetap setia kepada Sabta Marga dan sumpah prajurit serta memiliki kualitas profesionalisme yang tinggi di bidang kemiliteran, sehingga dipercayai oleh pimpinan ABRI untuk menjabat sebagai Pangdam 1 Iskandar Muda yang pertama. Betul, yang pertama. Ini bukunya. Saya mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Tekunya Arif. Saya akan coba menempuh jalan damai. Bila kekerasan dipakai untuk menghadapi kekerasan, tentu seluruh kuta raja akan mandi darah. Pertempuran yang akan terjadi itu bisa memakan korban di antara penduduk yang tidak berdosa. Saya menyabarkan anggota saya dan memerintahkan untuk menghubungi pimpinan gerombolan yang memasuki kuta raja itu. Pimpinan mereka saya minta datang ke markas Divisi 5 TRI untuk mengadakan pertemuan dengan kami. Pertemuan itu berlangsung keesokan harinya tanggal 1 Maret 1946 berlangsung di markas Divisi 5 TRI, Asrama Kota Alam. Waktu itulah saya baru mengetahui siapa sebenarnya pimpinan dan tokoh-tokoh TPR itu. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh pemuda PUSA. Seperti Tengku Amir Husin Al-Mujahid, Agani Usman, M. Nur L. Ibrahimi. Bersama mereka terlihat pula tokoh-tokoh Pesindo seperti Nyak Nehlok Nga, Ali Samshi, dan Syekh Marhaban. Dalam pertemuan itu, Divisi 5 diwakili oleh saya selaku Komandan Divisi, Teku Hamid Aswar selaku Kepala Staf dan beberapa perwira staf. Saya membuka pertemuan lalu menanyakan maksud dan tujuan TPR datang ke Kuta Raja. Panglima TPR Tengku Amir Husin Al-Mujahid yang sekaligus merangkap sebagai juru bicara mereka langsung menjawab bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan rakyat. Tuntutan itu meminta supaya Jenderal Mayor Tengku Nya Arif, Syama'un Gaharu, dan T. Hamid Aswar melepas kepemimpinan dan jabatannya pada TRI Aceh. Wow. Saya baru tahu yang ini. Wow. Gonjang-ganjing di Aceh, buku ini tentang itu. Wow. Udah sempat belum beli buku ini? Kalau belum, baca. Apalagi kalau Anda punya romantisme atau mungkin Anda adalah keluarga dari daerah tersebut. Ini menarik nih, sejarah untuk dibaca.
Rumah, itulah kata terakhir pada bab penghabisan yang baru saja berlalu. Pejuang tak punya rumah. Rumah yang berbentuk fisik itu mungkin telah atau masih belum dipunyai oleh siapa saja yang telah berjuang di Indonesia, negeri tercinta ini. Tetapi rumah pejuang sebenarnya saya kira adalah justru berupa apa saja yang telah diperjuangkannya. Maka dalam pengertian ini bagi saya rumah perjuangan saya yang minimal tapi terpenting adalah Aceh. Yang aman dan makmur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di tahun 1995 ini pada saat saya menulis buku ini merayakan 50 tahun Indonesia merdeka. Namun lebih rumah dari segala rumah kini saya sadari betapa saya melihat benar sebagai penghuni rumah masa silam dan rumah masa kini terasa semakin dekat ke rumah masa depan saya. Liang lahat di bumi. Maknanya saya rindukan rumah akhirat yang lapang di sesudut kecil sorga yang dijanjikan ilahi Robbi. Demikianlah telah saya tulis apa yang mesti saya tulis. Maka saya berdoa semoga saya ditulis Allah bakal berumah lapang di akhirat kelak. Amin. Bagus banget penutupnya. Amin. Ini emang adalah cuplikan perjuangan di daerah modal. Sungguh luar biasa. Dan menurut Gilang, kalau misalnya kita ya hidup di saat tidak perang, kita tahu ya Indonesia walaupun tidak sempurna tapi kita masih tentu lebih baik dari negara-negara tempat lain. Ya betul. Kalau melihat kabar-kabar peperangan yang membuat mengerikan gitu loh, buat anak-anak khususnya perempuan. Apa yang Gilang ingin sampaikan bahwa banyak sekali buku-buku dari Ramadan KH ini, kalau ini kan buku Ramadan KH dan Hamid Jabar nih. Ya. Hasilnya nih ini nih buku ini. Sebetulnya menceritakan perang tapi keinginan penulis adalah selalu ingin damai. Ya, kalau saya melihatnya apabila orang gitu atau generasi-generasi sekarang membaca buku-buku ini, maka keinginan untuk perang itu pasti kayaknya nggak mau gitu. Karena peperangan itu mungkin tidak mengetahui sejarah perang itu seperti apa. Maka kalau membaca dan pengorbanan pahlawan-pahlawan peperangan itu sangat tidak baik, maka mungkin satu pun juga mungkin generasi berikutnya tidak akan mau ada peperangan itu. Tapi meningkatkan diplomasi. Meningkatkan diplomasi, saya rasa itu paling bagus gitu. Kalau sekarang memang entah kenapa sepertinya ada nafas yang selalu tanpa diplomasi, jadi ya udah perang aja gitu. Tapi mudah-mudahan di Indonesia terutama ya, di Indonesia dengan ada buku-bukunya seperti ini, maka generasi berikutnya akan mencoba diplomasi lebih baik ketimbang kita melakukan peperangan. Gilang mau pesan apa untuk teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang ada di Aceh, para seniman? Iya, tentunya untuk teman-teman di Aceh, ini ada pahlawannya kan pasti banyak ya. Saya baru tahu juga gitu bahwa ayah saya menuliskan Syama'un Gaharu ini perlu disebarluaskan nih di Aceh. Terutama mungkin di sekolahan-sekolahan. Anak-anak membaca buku ini. Bukan anak-anak saja, tapi rekan-rekan sahabat-sahabat saya di Aceh mudah-mudahan bisa mendapatkan buku ini. Sehingga kita semuanya akan bersahabat selalu dan selalu Indonesia akan damai. Merdeka. Merdeka.